Perkenalkan, nama saya Rika Septian Anggraini, NIM D20195054 dari kelas Psikologi Islam 2. Akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat yang berjudul Implementasi Terapi Berbasis Aplikasi Android dan Terapi Verbal untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Anak dengan Gejala Disleksia. Untuk kelengkapan tugas UAS mata kuliah biopsikologi saya. Baik, disleksia terjadi karena kesulitan yang dialami individu yang terletak pada fungsi otak atau pusat susunan sistem saraf yang bersifat kejiwaan, sehingga sulit untuk memproses informasi yang didapatkan melalui alat-alat indera. Disleksia bisa timbul pada anak yang memiliki kecerdasan tinggi ataupun kemampuan di bawah rata-rata. Oleh karena itu, kesulitan belajar jenis ini tidak bergantung pada tingkat intelijensinya. Dan bagi anak yang mengalami gangguan disleksia harus menerima perhatian yang lebih dan dikhususkan bagi mereka yang mengalaminya, baik oleh orang di lingkungan sekolah seperti guru dan teman-temannya, maupun di lingkungan rumah, terutama orang tua atau keluarga terdekatnya. Karena anak dengan gangguan disleksia ini seringkali dianggap rendah sebagai anak yang kurang pandai atau pemalas. Dampaknya adalah anak akan mengalami frustasi dan lambat laun akan demotivasi untuk belajar alias susah untuk belajar. Berikut adalah beberapa faktor penyebab disleksia. Yang pertama, karena keturunan atau faktor genetik yang didahului oleh disfasia. Yang kedua, pengaruh hormonal prenatal seperti testosteron. Yang ketiga, gangguan migrasi neuron. Dan yang keempat, kerusakan akibat hipoksi iskemik saat prenatal di daerah periototemporo-oksipital. Sedangkan ciri-ciri disleksia yaitu 1. Membacanya lambat kata demi kata dibandingkan dengan anak lain seusianya atau dieja. Yang kedua, tidak dapat mengucapkan irama kata secara benar dan proporsional. Dan yang ketiga, sering terbalik dalam mengenali dan menulis huruf. Yang keempat, sering membolak-balikkan berbagai macam ucapan. Dan yang kelima, sulit dalam mengeja kata dengan benar. Untuk mengatasinya bisa menggunakan terapi verbal. Terapi verbal adalah upaya penanganan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan berbicara pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Adapun metode yang digunakan dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak disleksia. Yang pertama, metode multisensori merupakan metode belajar yang berasumsi bahwa anak akan belajar lebih baik jika materi yang disajikan berbentuk visual, perabaan, mendengarkan, dan kinestetik. Yang kedua, metode analisikles lebih mengembangkan metode visual dan auditori. Anak akan mengidentifikasi keseluruhan kata dan bunyi, kelompok-kelompok huruf, dan anak akan diminta untuk mengucapkan kelompok-kelompok huruf tersebut. Dan yang ketiga, metode fonik yang menekankan pada pengenalan kata melalui proses mendengarkan bunyi huruf dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyi aslinya. Contohnya seperti huruf B, bunyinya kan B, jadi yang ditulis itu B sama E. Jadi pelafalan sama tulisannya itu sama, jadi anak akan mudah memahaminya. Tahapan dalam metode ini bisa menggunakan dengan cara menyimak, berbicara, dan menulis. Dan yang kedua adalah terapi
berbasis Android dengan sebutan Lexipal. Ini dikembangkan oleh 4 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terapi pengajaran ini dibuat sesuai dengan koridor penyelenggara terapi disleksia dengan kategori pembelajaran, yaitu dengan kategori 12 pembelajaran. Yang pertama, bentuk dan pola, kemudian persamaan, perbedaan, perbandingan, ingatan jangka pendek, asosiasi objek, persepsi arah, urutan aktivitas, pemahaman tempat, konsep waktu, keterampilan sosial, huruf, suku kata, dan kata, serta kalimat sederhana. Melalui aplikasi ini, anak-anak dirasa senang dalam belajar karena anak-anak sendiri juga menyukai game. Dan diharapkan aplikasi game ini bisa mengedukasi agar lebih mudah dalam belajar, sehingga anak dengan gangguan disleksia akan lebih terbantu apabila mendapatkan penanganan dengan menggunakan aplikasi berbasis Android jika dibandingkan dengan anak yang mendapatkan penanganan berupa terapi verbal. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang gangguan disleksia pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.